Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7204 sampai bab 7205. Aliansi Grandstone awalnya mengira bahwa mengambil kepala Tawana sama saja dengan mengambil tas. Tetapi sekarang, bahkan sebelum melihat wajah Tawana, lebih dari separuh orang telah terbunuh atau terluka. Mereka yang selamat pun tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mereka berhadapan dengan kekuatan gabungan dari depan dan belakang. Apakah mereka bisa bertahan atau tidak masih belum diketahui. Meskipun secara keseluruhan keadaan di luar perkumpulan Sumiyoshi jauh lebih mudah, tetapi sekarang mereka juga sedang dalam dilema. Di dalam saat ini tidak diketahui berapa banyak triad yang bersembunyi. Tidak realistis juga jika benar-benar ingin membunuh sampai habis. Namun, jika menyerah sekarang, bukankah itu sama saja dengan perjalanan yang sia-sia? Tepat ketika mereka tidak yakin, helikopter Departemen Kepolisian Tokyo akhirnya datang. Helikopter polisi Tokyo biasanya ditempatkan di beberapa wilayah kota. Jadi ketika perintah dari kepala Departemen Kepolisian diberikan, mereka bergegas ke sekitar dom secepat yang mereka bisa. Para anggota perkumpulan Sumiyoshi yang tengah menanti si kelinci tidak menyangka bahwa tepat saat mereka baru saja mendirikan pengepungan, belasan helikopter berhamburan dari langit dari segala arah. Yakuza ini semuanya penduduk lokal Tokyo, dan mereka mengenali semua helikopter polisi dari Departemen Kepolisian sekaligus. Helikopter-helikopter ini sekarang menukik ke arah kubah dari langit. Kecepatannya sangat cepat, hampir dengan kekuatan penuh. Pemimpin itu langsung panik, bergumam, "Ya ada apa ini? Kok polisi banyak sekali?" Seorang adik laki-laki bergegas berkata, Kakak, ini SWAT dari kepolisian. Polisi anti-terorisme yang ada di sini. Kami hanya punya selusin pistol, saya khawatir kami tidak sanggup menanganinya." Sang pemimpin menggertakkan giginya dan berkata, "Sial, kurasa cucu-cucu Yamaguchi Gumi ini sedang membuat gerakan besar di sana." Adik laki-lakinya bertanya kepadanya, Kakak, jadi kita mundur atau tidak?" "Mundur." Pemimpin itu merenung sejenak dan berkata, Jika kita tidak mundur, kita semua akan terperangkap di dalam nanti." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Cepat!" Semua orang naik ke mobil. Ketika kerumunan junior mendengar ini, mereka semua masuk ke mobil dan melarikan diri. Meskipun helikopter itu menukik di atas tempat parkir dengan kecepatan yang sangat tinggi, ternyata ruang di atas tempat parkir itu terbatas, dan selusin helikopter itu sedikit diperlambat setengah ketukan guna menjaga jarak aman, dan saat mereka mulai melayang dan memungkinkan sejumlah besar petugas SWAT untuk turun dengan tali, orang-orang dari perkumpulan Sumiyoshi sudah menyelinap pergi. Akan tetapi, tim SWAT tidak mengejar anggota Sumiyoshi Society, tetapi langsung mengepung pintu keluar, lalu seseorang berteriak ke dalam melalui pengeras suara. "Dengar semuanya, ini tim SWAT dari Kepolisian Metropolitan Tokyo. Kalian semua segera letakkan senjata, angkat tangan ke atas, dan berjalan perlahan keluar pintu keluar untuk menyerah. Atau kami bisa menyerbu kapan saja dan bahkan menembak." Mendengar bahwa SWAT-lah yang datang, semua anggota aliansi Grandstone menjadi pucat pasi. Situasi saat ini sudah terlalu berat bagi mereka untuk melarikan diri dengan susah payah. Klub Inagawa, di sisi lain, sangat malu, karena mereka tahu bahwa ketika SWAT datang, mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan bunga gelap, dan bahkan jika mereka tidak mendapatkan bunga gelap, mereka telah mengganti banyak saudara mereka, dan juga mengeluarkan banyak orang dari kelompok Yamaguchi, dan begitu mereka jatuh ke tangan polisi. Hukuman untuk 2 atau 200 orang dari mereka jika dijumlahkan diperkirakan 2.000 atau 3.000 tahun. Para anggota Yakuza yang terperangkap di bagian paling dalam kelompok, saat ini, begitu hebohnya hingga hendak berteriak. Setelah mengalami keputusasaan yang sesungguhnya, kemunculan SWAT telah memberi mereka harapan untuk hidup. Bagi mereka, ditangkap tidaklah penting, begitu pula masuk penjara. Yang penting adalah mereka dapat keluar dari api penyucian otak-otak yang hancur di mana-mana dalam keadaan hidup. Ketika SWAT datang, ada harapan. Jadi satu persatu, para anggota meneteskan air mata kebahagiaan, dan beberapa bahkan mulai berpelukan dan menangis. Meskipun mereka semua adalah anggota geng yang saling berhadapan di jalanan Tokyo,
Pengalaman malam ini benar-benar telah mengubah pandangan dunia mereka. Karena pengeras suara yang digunakan polisi sangat keras, Mitsui Ryotaka dan lainnya yang berada di bagian paling dalam ruangan juga dapat mendengarnya. Saat Mitsui Ryotaka menghela napas panjang, dia juga tidak lupa berkata kepada tawanan yang tidak mengerti bahasa Jepang, "Jangan khawatir, Nona Svet, polisi khusus sudah tiba, dan kita pasti bisa keluar dari sini dengan selamat." Sebaliknya, Tawana berkata dengan tenang, "Dengan adanya Tuan Ye di sini, saya tidak khawatir sejak awal." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Baru pada saat itulah Mitsui Ryotaka menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan bahwa semua orang dapat aman dan sehat, bergantung pada Ye Chen, bukan SWAT yang baru saja tiba. Maka, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Jangan khawatir Tuan Ye, di pihak kepolisian, saya sudah menyapa segelintir pengawas polisi mereka akan membantu kita menyingkirkan para anggota geng ini, dan saya akan memberitahu mereka untuk menjaga jarak aman dari Nona SWAT, dan jangan pernah biarkan mereka melewati garis pertahanan Ninja Iga ini." Ye Chen berkata, "Nanti, kamu bicara dengan Inspektur Jenderal Polisi itu dan minta dia menelepon saudaramu dan memberitahu dia. Katakan saja padanya bahwa dia mendengar putrimu mengatakan bahwa kamu telah dibunuh. Aku ingin melihat apakah dia akan menceburkan diri ke dalam jaring." Pada titik ini, lebih banyak pasukan khusus SWAT, serta petugas polisi reguler dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo bergegas ke tempat kejadian, dan bahkan segelintir Inspektur Jenderal Polisi Departemen Kepolisian Metropolitan tiba secara langsung. Petugas pertama mendatangi kepala tim SWAT dengan tenang, dan bertanya, "Bagaimana situasinya?" Orang yang bertugas itu menjawab, "Kembali ke Pak Inspektur, saat kami datang, kebetulan ada segerombolan orang bersenjata yang melarikan diri. Seharusnya mereka melarikan diri karena melihat kami datang. Setelah kami mengambil alih tempat kejadian perkara, kami melakukan inventarisasi di tempat kejadian perkara, dan menghitung total ada 7 mayat yang belum teridentifikasi." Inspektur polisi bertanya, "Bagaimana situasi di dalam?" Orang yang bertanggung jawab mengatakan, "Kami baru saja selesai berteriak kepada mereka agar keluar dan menyerah, tetapi belum ada seorang pun yang keluar." Inspektur Jenderal Polisi bertanya, "Bisakah Anda mencari tahu kekuatan apa yang ada di dalam?" Kepala SWAT menjawab, "Saya sudah meminta orang untuk menyelidiki informasi semua kendaraan yang tertinggal di luar. Dan sejauh ini saya telah menemukan bahwa pada dasarnya semuanya atas nama perusahaan atau individu dari masyarakat Inagawa dan Yamaguchi-gumi." Sambil berkata demikian, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, ada 2 atau 3 kendaraan yang berafiliasi dengan perkumpulan Sumiyoshi, jadi kurasa orang-orang mereka juga ada di sini, dan kurasa mereka yang lolos." Geng-geng Jepang itu legal, organisasi besar seperti Yamaguchi-gumi dan Inagawa Kai punya daftar anggota di kepolisian, dan orang-orang ini sudah ditandai sebagai gangster di dalam sistem kepolisian, beserta mobil, rumah, dan aset lainnya atas nama mereka yang semuanya terdaftar dengan cara yang sama, jadi memeriksa mereka sangatlah mudah. Begitu mendengar ketiga geng besar sudah datang, Inspektur Jenderal Polisi memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia segera berjalan ke samping dan menelepon Mitsui Ryotaka. Setelah panggilan tersambung, dia bertanya dengan sangat sopan, "Tuan Mitsui, apakah Anda baik-baik saja?" Mitsui Ryotaka bergumam, "Aku baik-baik saja. Aku baru saja mendengar orang-orangmu berteriak, kapan sialan-sialan itu akan ditangkap?" Inspektur Jenderal Polisi berkata, "Jangan khawatir Tuan Mitsui, saya akan memikirkan sesuatu, mohon tunggu sebentar lagi." Mitsui Ryotaka berkata dengan dingin, "Kalian bergerak lebih cepat. Kalau kalian menunda-nunda lagi, masalah ini tidak akan bisa ditutup-tutupi." Tentu saja Mitsui Ryotakashi tidak ingin pengaruh perkara ini menyebar. Jika dunia luar tahu Tawana dibunuh di wilayah keluarga Mitsui, maka keluarga Mitsui pasti akan kehilangan muka. Dan Inspektur Jenderal Polisi juga tidak ingin masalah ini dilaporkan ke publik. Baku tembak dan pembunuhan antar gangster yang begitu serius. Begitu kabar tersiar, Departemen Kepolisian Tokyo tidak akan mampu menjaga reputasinya.
Jadi, dia langsung berkata kepada Mitsui Yoshitaka, "Tuan Mitsui, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tempat kejadian perkara telah diblokir sepenuhnya, orang luar sama sekali tidak bisa masuk, bahkan jika seseorang memotret helikopter kami masih dapat mengklaim bahwa itu hanya sedang melakukan latihan. Singkatnya, kami pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut." Mitsui Ryotaka berkata, "Sebaiknya kau bisa menepati janjimu. Jangan khawatir," kata inspektur polisi dengan hormat. "Saya akan mengendalikan tempat kejadian dengan ketat dan tidak akan membiarkan insiden ini berlarut-larut." Mitsui Ryotaka berkata, "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi." Inspektur Jenderal Polisi itu berkata dengan sibuk, "Silakan bicara, Tuan Mitsui." Mitsui Ryotaka berkata, "Hubungi adik laki-lakiku, Mitsui Ryokan, dan katakan padanya bahwa kamu dengan menyesal menyampaikan berita buruk itu kepadanya, dan katakan padanya bahwa kamu baru saja menerima telepon dari Shin Mei, dan bahwa Shin Mei memberitahumu bahwa aku telah terbunuh." Kepala polisi terkejut dan bertanya, "Tuan Mitsui, mengapa Anda melakukan ini?" Mitsui Ryotaka berkata dengan dingin, "Jangan tanya omong kosong, lakukan saja." Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Pada saat itu, Kepala SWAT mendatangi inspektur polisi dan bertanya kepadanya, "Inspektur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menyiapkan peralatan penyerangan yang kuat dan mencari peluang untuk menyerang?" "Tidak perlu," kata kepala polisi dan inspektur visual dengan wajah muram. "Saya pribadi akan menelepon para pemimpin geng ini dan menyuruh mereka untuk datang ke sini dan mengumpulkan anak buahnya." Bersambung.